Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Demi menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah memutuskan untuk kembali melarang mudik pada Lebaran tahun 2021. Aturan ini boleh berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Untuk mencegah masyarakat melakukan tradisi tiap tahun ini, ribuan personel kepolisian dikerahkan di ratusan titik penyekatan dari Sumatera, Jawa, dan Bali. Warga masih diperbolehkan melintas dengan syarat memiliki keperluan mendesak dan dapat menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Sementara pemudik yang masih membandel diminta untuk putar balik. Meski begitu, masih saja ditemukan warga yang nekat untuk pulang ke kampung halamannya. Sejumlah cara dilakukan demi bisa bertemu dengan sanak saudara, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang terkena operasi penyekatan anggota kepolisian ini. Pertama, penerobosan yang dilakukan oleh ratusan pengemudi motor di Karawang, Jawa Barat. Beredar di media sosial video yang menunjukkan ratusan pengemudi motor yang menerobos penyekatan yang dilakukan polisi. Peristiwa ini terjadi di pos Bundaran Kepuh, Jalan Lingkar Luar Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 8 Mei dini hari. Dalam video, terlihat petugas kepolisian sampai kewalahan menghalau para pengemudi motor tersebut. Para petugas berupaya menghalau para pemudik dengan mengangkat barrier untuk mencegah laju kendaraan. Meski begitu, para pengemudi terlihat tak mau kalah dengan mencari celah agar bisa tetap melaju. Kejadian ini dibenarkan oleh Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama saat dikonfirmasi. Rama mengatakan dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari merupakan puncak arus mudik dari arah Jakarta. Meski para pemudik tersebut nekat menerobos, Rama mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya untuk menghalau. Ia memastikan kejadian itu tidak berlangsung lama. Para pemudik yang terjaring lalu diminta putar balik. Kedua, bersembunyi di bak truk. Upaya untuk mudik ke kampung halaman secara sembunyi-sembunyi juga dilakukan oleh sejumlah orang ini. Petugas menemukan sebanyak 10 orang yang merupakan satu keluarga asal Jakarta, nekat mudik ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah pemudik ini ketahuan petugas yang melakukan razia di eksit Tol Ngawi, Jawa Timur. Sopir truk menyembunyikan keluarga ini dengan cara menutup truk dengan terpal. Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya mengatakan para pemudik tersebut berangkat dari Jakarta pada Selasa malam dan sampai di eksit Tol Ngawi pada Rabu siang. Untuk penindakan, Satgas Penanganan COVID-19 Ponorogo kemudian memulangkan mereka, sedangkan sopir truk ditilang oleh polisi. Kondisi serupa juga dilakukan oleh 6 orang pemudik yang bersembunyi di belakang truk sayur. Aksi mereka diketahui petugas di gerbang tol Cikarang Barat KM31 pada Kamis 6 Mei. Sementara itu di Bali, seorang pemudik asal Jember, Jawa Timur bernama Muhammad Alvan tak luput dari pemeriksaan petugas. Alvan ketahuan bersembunyi di dalam truk ketika hendak pulang ke kampung halamannya. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang berada di Pelabuhan Gilimanuk pada Kamis 6 Mei. Alvan mengaku nekat mudik karena terlambat mendapat gaji. Ia juga mengaku rindu dengan buah hatinya yang sudah setahun tak ia jumpai. Alvan menceritakan saat ini anaknya tengah sakit sehingga membuatnya khawatir dan nekat untuk pulang kampung. 3. Menumpang ambulans untuk kelabui petugas. Dalam penyekatan hari kedua di gerbang tol Cikarang Bekasi, Jawa Barat, petugas menemukan mobil ambulans yang berisi sejumlah orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya menemukan ambulans tersebut pada Jumat 7 Mei. Yusri menyebut setidaknya ada 7 orang termasuk sopir yang berada di dalam ambulans tersebut. Kepada petugas, para penumpang mengaku akan menjenguk keluarga yang sakit dan meninggal dunia di luar daerah. Akan tetapi saat petugas meminta SIKM, para penumpang tak dapat menunjukkannya. Hal ini membuat mereka diminta putar balik oleh petugas yang berjaga.
4 kisah pemuda yang hampir gagal melamar. Cerita di balik aturan larangan mudik ini juga dimiliki oleh seorang pemuda asal Klaten, Jawa Tengah bernama Agus Suryadi. Beredar kabar dirinya gagal menggelar lamaran karena diminta putar balik oleh petugas di pos penyekatan. Belakangan, kabar ini dibantah oleh Agus. Agus membenarkan bahwa rombongan keluarganya yang hendak melamar sang pujaan hati di Madiun, Jawa Timur sempat diberhentikan oleh polisi. Rombongan terjaring razia di eksit tol Sragen pada Kamis 6 Mei siang. Saat itu Agus bertemu dengan rombongan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Rombongan Ganjar kemudian meminta kesediaan perwakilan keluarga Agus untuk menjalani tes usap. Agus lantas mengajukan diri untuk dites secara gratis dan hasilnya negatif. Pemuda tersebut lalu menanyakan apakah hasil ini bisa digunakan hingga pos selanjutnya di wilayah Mantingan, Ngawi, Jawa Timur atau tidak. Petugas disebut Agus menjawab bahwa hasil ini dapat digunakan hingga ke sana. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan hingga sesampainya di perbatasan Mantingan, kembali diberhentikan oleh Satlantas Mantingan Ngawi guna pemeriksaan. Agus menyebut di pos ini pihaknya terlibat pembicaraan dan negosiasi apakah boleh melanjutkan perjalanan atau tidak. Petugas lantas meminta rombongan Agus yang berjumlah 18 orang untuk mengikuti tes seharga Rp100.000. Atas hal ini, Agus memutuskan putar balik dan memilih menempuh jalur pedesaan untuk sampai ke rumah kekasihnya. Rombongan pun akhirnya dapat tiba di lokasi lamaran tepat waktu dan acara dapat berjalan sesuai rencana. Agus mengaku tidak mengetahui jika selama pemberlakuan penyekatan mudik diperlukan hasil bebas COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Hingga Jumat 7 Mei malam, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri telah mencatat ada 32.815 kendaraan yang diminta putar balik. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh pos penyekatan di 381 titik yang tersebar dari Sumatera hingga Bali. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan, volume kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju daerah mengalami penurunan sebanyak 70% hingga Jumat malam. Kendaraan yang melintas didominasi angkutan barang. Aturan larangan mudik ini kembali diterbitkan pemerintah di tengah ancaman melonjaknya kasus COVID-19. Hal ini juga berkaca dari India yang mengalami lonjakan drastis kasus harian COVID-19 yang bahkan bisa mencapai 400.000 kasus dalam sehari. Mudik yang melibatkan mobilitas banyak orang ini dinilai berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Untuk itu, demi menekan laju penularan COVID-19, pemerintah memilih untuk melarang tradisi tahunan masyarakat Indonesia ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.